ada sekitar 20 orang ya kawan-kawan yang hadir di sini. Pembicaraan siang ini siang ini kita jangan disebut sebagai sebuah seminar atau webinar, tapi kita ngobrol-ngobrol saja, ngobrol-ngobrol siang. Dan apa yang saya akan paparkan ini tentu saja berdasarkan temuan-temuan yang saya bisa ambil dari hasil wawancara saya sebagai seorang jurnalis, juga buku-buku dan arsip tentunya. Jadi selalu ada orang yang bilang kan, ini orang kayak ngalamin aja dulu ngomong gitu kan. Ya tapi memang kadang-kadang itu juga ketika gaya saya bercerita atau menulis, saya ingin mencoba untuk masuk ke dalamnya. Kadang-kadang saya juga harus mengeksplorasi bagaimana mimik para orang-orang yang diwawancara, cerita sampai detail, seperti apa perasaannya, seperti itu saya selalu ambil. Jadi biar saya juga menceritakannya enak gitu kan. Tentu saja itu dengan disertai dengan respon kritis dari saya tentunya, dari beberapa check and recheck segala macam. Terima kasih. Kita bicara tentang Bandung zaman perang ya. Bandung zaman perang itu mungkin berkisar setelah kekalahan Jepang pada 14 Agustus tahun 1945. Ketika situasi di Bandung pada saat itu ada dalam situasi yang ngambang, ada dalam proses status quo yang harusnya itu memang menunggu detik-detik kedatangan pasukan sekutu sebagai pemenang perang dan menyerahkannya kepada pasukan sekutu kekuasaan dari Jepang sesuai dengan perjanjian Potsdam pada waktu itu. Namun orang-orang Jepang sebetulnya sudah mulai hilang semangat seperti di tempat-tempat lain. Di Bandung juga mereka sudah mulai tidak memperlihatkan aktivitas yang seperti sebelum-sebelumnya. Dan yang terjadi adalah orang-orang Indonesia pada saat itu mulai bersemangat untuk mengambil senjata-senjata Jepang pada saat itu. Ketika banyak berita-berita dari luar, ketika Surabaya sudah mulai mengalihkan ratusan ribu senjata kepada kepada rakyat Surabaya, Kaigun di Surabaya, Kaigun Jepang di sana, maka berita itu juga sampai ke Bandung dan Bandung merasa bahwa ini juga harus dilakukan. Maka ada beberapa usaha yang sudah dilakukan oleh para pemuda Bandung pada saat itu lewat pimpinannya Pak Sutoko, Pak R. Sutoko dari PTT ya, perusahaan telepon dan telegraf kalau salah itu, dari Laskar PTT, dan juga dari tokoh-tokoh Bandung yang merupakan dari berbagai etnis seperti Muhammad Rifai, orang Minang yang memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di Bandung, juga melakukan hal yang sama. Juga Nasution juga sudah melakukan hal yang sama. Sebagian dilakukan lewat sebuah perundingan. Ada yang memang itu diberikan oleh Jepang lewat perundingan. Tetapi ada juga dengan cara-cara kekerasan seperti yang terjadi di Gedung Kempetai Bandung yang di Cihapit, terus juga yang di pabrik senjatanya di daerah AWS kalau salah waktu itu. Yang itu memang menimbulkan friksi-friksi, tetapi tidak sampai menimbulkan korban yang banyak. Cuma ada beberapa senjata-senjata itu berhasil diambil gitu. Artinya sebelum kedatangan sekutu ke Bandung, pemuda-pemuda Bandung sebetulnya sudah memiliki senjata. Karena selama ini kan sejarah revolusi kota Bandung itu selalu terhalang dengan berbagai kebesaran kota-kota lain gitu ya. Seolah-olah Bandung itu tidak ada apa-apanya ketika pas awal-awal revolusi gitu. Kita hanya mendengar Surabaya, Yogyakarta dengan penyerangan Kido Butainya segala macam. Mungkin ini terkait juga dengan pada waktu itu Orde Baru dipimpin oleh Pak Harto ya. Nah, saya
sebetulnya kalau melihat hal seperti itu, pemuda Bandung geliatnya lumayan sekali gitu. Dan itu menyebabkan di Bandung pada saat itu bukan hanya dengan banyaknya senjata yang berhasil dirampas, komunitas-komunitas perlawanan pun, milisi-milisi pun otomatis juga pada bermunculan di sana. Pada awalnya milisi-milisi itu muncul lewat atas nama etnis-etnis yang ada pada saat itu. Misalnya pasukan istimewa dipimpin oleh Pak Sitorus Tobing yang itu merupakan orang-orang Batak. Terus ada juga pemuda Indonesia Maluku, Patulesi yang dipimpin Patulesi. Terus ada juga orang-orang Hizbullah yang kebanyakan dipimpin oleh orang-orang ini ya, orang-orang pesantren gitu ya, orang-orang berbasis Islam itu dia di Cicadas, markasnya itu, markas besar basis basicnya itu. Terus kalau juga ada juga cabang dari Surabaya namanya PRI, Pemuda Republik Indonesia, yang nanti kedepannya menjadi Pesindo gitu kan, menjadi pemuda rakyat. Nah ini juga marak di mana-mana, ada API juga, Angkatan Pemuda Indonesia, yang akhirnya akan menjadi pengikutan Malaka ujung-ujungnya itu. Itu menguatkan banyak perlawanan dan akhirnya mereka diikat dalam sebuah organisasi perhimpunan namanya Markas Dewan Perjuangan Priangan MDPP. Lewat MDPP ini mereka berkoordinasi karena selama ini ketika mereka melakukan aksi-aksi selalu bentrok gitu di antara mereka, saling culik, saling mendaulat gitu. Artinya ambil di antara mereka sendiri masih membutuhkan senjata sampai terjadi melucuti gitu, melucuti senjata di antara para laskar ini gitu. Nah, ketika TNI lahir, ketika Pak Dirman terpilih sebagai Panglima Besar, maka ini mulai ditertibkan gitu ya. Apalagi sebelumnya pemerintah sendiri sudah mendirikan BKR dan kemudian TKR gitu kan. Tetapi karena TKR pada waktu itu merekrut orang-orang yang berbasic akademi militer atau dia berbasic peta, maka para laskar ini tidak terakomodir sebetulnya para pemimpinnya. Tetapi di Bandung itu tidak menjadi masalah gitu. Nasution sendiri memiliki hubungan yang baik dengan pemuda-pemuda Bandung yang lain, dan dia mendirikan tentara keamanan rakyat juga berkelindan dengan orang-orang laskar di Bandung. Bahkan para pemuda laskar di Bandung sebagian besar ingin bergabung dengan tentara Republik Indonesia, kecuali pada waktu itu ada sebagian besar milisi bernama Hizbullah Sabilillah pimpinan Karman yang akhirnya ke DITI yang tidak setuju untuk bergabung dengan dengan TNI pada waktu itu. Ketika Inggris datang ke Bandung, itu Bandung sudah dalam keadaan siap siaga gitu. Artinya mereka sudah bersenjata, dan ini menjadi kekecewaan Brigadir McDonald ketika datang ke Bandung pada Oktober 1945. Dia merasa bahwa Jepang tidak konsisten berjanji kepada mereka untuk tidak memberikan senjata kepada atau minimal memelihara status quo. Ternyata senjata-senjata sudah sebagian besar sudah keluar, dan ini menyebabkan tentara Inggris yang mewakili sekutu pada waktu itu harus bekerja 2 kali. Ternyata ketika mereka tadinya inginnya hanya menyerahkan itu lalu pergi dari Bandung gitu, ternyata mereka harus ngurusin juga para bekas tawanan Jepang gitu kan, harus juga mengurusi senjata-senjata yang hilang, harus juga mengkoordinir ini. Jadi persoalannya menjadi panjang gitu kan. Nah, ini menyebabkan situasi di Bandung pada waktu itu menjadi tidak lagi kondusif, dan terjadi berbagai pertempuran. Banyak sebetulnya kejadian-kejadian yang
yang yang yang lucu gitu kan terkait dengan pertempuran dengan Inggris itu. Karena di lain pihak kita itu dengan senjata seadanya melawan sebuah kekuatan yang baru menang perang. Ini kan memang lucu gitu kan. Kita rasio standar perbandingan senjata saja, bayangkan 21 orang satu senjata itu untuk 21 orang. Jadi satu senjata ada di satu regu gitu. Ya kalau orang dengan orang Inggris mau berhadapan ya pasti udah pada kalah gitu kan. Nah, ini yang menjadikan situasi, tetapi kita punya jumlah yang sangat besar, ini yang ditakuti oleh musuh gitu kan. Terjadi pertempuran dan berbagai kejadian-kejadian yang heroik gitu ya, termasuk ketika orang-orang Belanda yang pada saat itu ingin menancapkan eksistensinya di Bandung, mereka mengibarkan beberapa bendera Belanda di gedung-gedung di Bandung, termasuk di Gedung Denis. Itu para pemuda dengan serentak menyerbu Gedung Denis dan terjadilah perkelahian yang menimbulkan berbagai korban di situ dan terjadi perobekan bendera Belanda juga seperti di Hotel Yamato, tetapi Hotel Yamato kan terjadi sudah jauh sebelum peristiwa Denis. Jadi ketika dua orang pemuda Karmas dan Mulyono sudah sampai di atas gitu, di atas di Gedung Denis itu di puncaknya yang arahnya itu ke Jalan Naripan gitu, ke Jalan Naripan, di bawah itu Jalan Naripan. Itu mereka mengalami kesulitan untuk menurunkan bendera. Akhirnya karena mereka bawa bayonet dipunggu gitu ya. Karman itu dipunggu sama Mulyono, lalu dirobek-robek itu bendera birunya, walaupun si birunya itu tidak sepenuhnya hancur semua, tetapi kelihatan memang dari jauh bendera itu sudah tidak berbentuk lagi sebagai merah putih biru, tetapi merah putih. Itulah yang disebut sebagai peristiwa perobekan bendera di Bandung gitu pada saat itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, tembakan dari arah Hotel Savoy Hoban tidak pernah berhenti itu ke situ. Terjadi juga beberapa korban di situ. Nah, ini yang orang tidak pernah bayangkan gitu kan, bahwa terjadi perobekan juga di daerah Bandung. Dan yang menarik juga di Bandung itu pertempuran juga melibatkan juga para perempuan. Di era itu ada yang namanya Willy Sukarman, ada yang namanya Susilewati. Para perempuan ini berani memang, sangat berani. Bahkan orang-orang yang perempuan LASWI itu, Laskar Wanita Indonesia itu yang namanya saya sebutkan tadi, itu terkenal sebagai perempuan maung bikang ya, perempuan macan betina itu. Jadi kalau mereka turun itu pasti darah mengalir gitu, sudah pasti itu darah mengalir. Entah bagaimana itu Willy Sukarman itu kalau misalnya dia mengamuk itu dia bilang saya sudah tidak sadar lagi kalau bertempur. Kalau ketika waktu itu pernah saya wawancara, saya sudah tidak sadar lagi ketika saya bertempur, tiba-tiba tangan saya penuh darah dan pedang kecil yang selalu saya dibawa kemana-mana itu tiba-tiba menancap di leher orang gitu kan. Nah itu selalu dia lakukan sampai dia pun entah bagaimana bisa lolos gitu. Padahal musuhnya itu kan jagoan-jagoan Perang Dunia Kedua, misalnya para prajurit Gurkha gitu kan, dari Kesatuan Gurkha Rifle yang terkenal, yang legendaris itu kan, mereka bersenjata kukri itu, tapi kok sama seorang perempuan bernama Willy, mereka bahkan tidak berkutik gitu kan. Dan yang lucu adalah ada juga kejadian ketika Susilewati datang ke markasnya Komandan Divisi 3 Nasution yang ngelapor pada Nasution, saya sudah membunuh seorang letnan Gurkha. Ini buktinya pas dibuka ternyata kepala prajurit Gurkha itu sudah ada di dalam keresek katanya waktu itu. Sampai Soekarno sendiri ngeri, langsung dilemparin sama Soekarno gitu. Sama Nasution gitu kan. Nah, saya pikir akan panjang ya saya mengingat-ingat lagi apa yang pernah terjadi. Mungkin nanti kalau dari pertanyaan kawan-kawan saya bisa lebih banyak mengeksplorasi lagi apa yang diinginkan, apa yang ditanyakan gitu kan. Jadi saya cukupkan sampai sini saja pembukaan dari saya sebagai prolog gitu ya. Terima kasih. Saya kembali kepada Rizky. Oke, Kang. Mungkin sebelum ke peserta ya, saya ingin nanya kan sebenarnya orang Bandung itu terkenalnya pecinta damai mungkin ya. Itu selama zaman Belanda pun jarang ada
jarang ada gejolak gitu. Nah, kenapa waktu zaman revolusi itu bisa begitu keras gitu orangnya? Apa yang membuat seperti itu kira-kira? Ya saya pikir awalnya itu kan memang tenang-tenang saja sebetulnya. Bandung itu seperti yang Rizky katakan, memang tidak ada di dinamika yang berarti ya. Tapi ketika pas pertempuran Surabaya itu kan, pas pertempuran Surabaya itu tiba-tiba ada sebuah pidato dari seseorang mengatasnamakan Bung Tomo, dan dia bicara di radio pemberontakan rakyat Indonesia di Surabaya dengan berapi-api. Dia bilang bahwa pemuda Bandung itu pemuda peyembol katanya, lembek seperti peyem, kayak perempuan. Jadi ketika rakyat Surabaya sekarang sudah membunuh ribuan orang tentara Inggris, mereka masih aja enak-enakan di sana ongkang-ongkang kaki gitu kan, sedangkan di sini kami berdarah-darah. Gitu. Nah, salah satu itu yang mungkin yang membuat pemuda-pemuda di Bandung itu merasa terpanggil gitu, merasa marah gitu. Bahkan kasus Bung Tomo itu pernah digugat oleh beberapa pemuda Bandung. Mereka menyalahkan Bung Tomo. Mereka ingin bertemu dengan Bung Tomo. Kenapa Bung Tomo sampai bisa bilang begitu? Ternyata selidik punya selidik, Bung Tomo yang disebut sebagai Bung Tomo yang pada waktu itu berpidato di radio WPRI Surabaya itu bukan Bung Tomo beneran gitu. Ternyata dia itu adalah seorang anggota Komite Nasional Indonesia Cicadas yang kebetulan sedang bertamu ke sana gitu kan, bernama Sutomo gitu. Bersama Sutomo juga. Jadi, dan anehnya Sutomo ini adalah bukan nama beneran, karena Sutomo ini nama aslinya adalah Subrata, tetapi karena dia kagum dengan Bung Tomo, dia mendapuk dirinya sebagai Sutomo, dan dia memang terbiasa di KNI Cicadas pada waktu itu berpidato itu berapi-api gitu, hingga orang-orang Cicadas memanggilnya Bung Tomo dari Cicadas pada waktu itu. Nah, si Bung Tomo dari Cicadas ini pada suatu hari mendengar bahwa akan ada konferensi pemuda di Yogyakarta yang nanti akan mengunjungi Surabaya. Dia merasa terpanggil, bersemangat, wah ini kesempatan saya untuk melakukan aktualisasi diri lah, untuk lebih terkenal se-Indonesia mungkin. Dia langsung diam-diam ngambil cap KNI Cicadas, dicap, dia bikin surat sendiri, lalu dia mewakili dirinya ke konferensi pemuda di Yogyakarta pada waktu itu. Nah, setelah dari konferensi pemuda di Yogyakarta, dia berangkat ke Surabaya bersama orang-orang Jawa Barat juga yang tidak tahu bahwa dia itu datang ke sana dengan modal hanya maling stempel gitu kan. Nah, ketika ke sana itu Bung Tomo bicara, dia bertemu dengan Bung Tomo benerannya. Kata Bung Tomo memperlihatkan ruangan ini untuk pidato, ini buat pidato kami selama ini. Bung, apakah saya boleh mencoba untuk menyemangati pemuda-pemuda Jawa Barat untuk seperti pemuda-pemuda Jawa Timur? Oh ya, silakan, kata Bung Tomo. Jadi persilahkan. Ini cerita Bung Tomo ya, tahun 1980-an. Nah, akhirnya dia ngomong berapi-api memakai bahasa Sunda gitu kan. Dan dia memang sangat taktis sekali gitu ya. Ngomong dengan mengatasnamakan radio pemberontakan rakyat Jawa Timur dengan bahasa Sunda dan mengatasnamakan diri sebagai Bung Tomo gitu. Ya tidak ada salahnya, kata Bung Tomo pada waktu itu. Saya juga membiarkan aja karena saya pikir dia anggota Jawa Barat. Nah, ternyata itu heboh sampai ada baiknya juga sih rakyat pemuda Bandung pada waktu itu langsung berontak gitu ya. Jepang langsung dicari-cari sama orang-orang pemuda-pemuda Bandung, dan seperti yang saya bilang pada waktu pembukaan tadi, Cihapit sampai diserang 3.000 orang gitu kan, dan juga markas Kempetai juga sampai hancur-hancuran gitu kan, diambil-ambilin senjatanya di gudang. Itu gara-gara Bung Tomo dari Cicadas itu gitu. Nah, akhirnya Bung Tomo dari Cicadas itu kabur entah kemana, dan pada waktu tahun akhir revolusi
dia ditemui sedang mengobati seorang pejuang yang terluka, dan dia katanya menjadi dokter gadungan. Saya juga nggak paham, ini memang orang ini asik juga nih, yang namanya Subrata ini harus dicari juga siapa sebenarnya dia. Begitu, Riz, mungkin yang ini. Oh ya, tadi juga menarik kan Akang bilang sebenarnya peristiwa di Jawa Barat ini kurang terekspos ya. Kalau di Surabaya mungkin ada pertempuran yang jadi Hari Pahlawan ya. Cuman ada yang bilang bahwa peristiwa Bandung Lautan Api itu katanya kurang herois karena seakan-akan kita bersedia mengikuti ultimatum gitu. Sebenarnya kalau dari segi strategi perang itu Bandung Lautan Api itu seperti apa sih, Kang? Ya, saya sebenarnya bisa paham ya, bisa paham, bukan dari sisi strategi politiknya, bukan dari strategi perangsanya saja, tetapi juga dari strategi politik gitu. Pada waktu itu jangan dikira bahwa orang para pemuda itu juga setuju dengan keputusan untuk meninggalkan Bandung, karena berat sekali sebetulnya meninggalkan Bandung itu kan. Kenapa sih kita punya senjata banyak, kata dia, dikasih dari Jawa Timur udah dikasih. Waktu itu kan Pak Mustopo dari Jawa Timur juga mengirimkan senjata kan ke Bandung lewat kereta api gitu. Nah, kita juga punya senjata banyak, orang juga banyak, orang yang mau mati juga sudah banyak, sudah nguntui gitu kan. Tetapi kenapa tiba-tiba kita harus pergi dari Bandung gitu? Nah, ini kan persoalannya pada waktu itu kan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Syahrir dan Amir Syarifuddin pada waktu itu dia berhadapan dengan lawan diplomat yang sama-sama sosialis pada waktu itu. Orang-orang Inggris pada waktu itu diwakili oleh tokoh-tokoh sosialis juga. Saya lupa namanya siapa, tetapi pada waktu itu menjanjikan bahwa Indonesia akan diangkat menjadi sebuah menjadi gini, Indonesia akan diposisikan setara dengan Belanda pada waktu itu, asalkan Indonesia mengikuti arahan-arahan dari sekutu terkait dengan perundingan dengan Belanda. Jadi kalau misalnya jangan sangeunahna lah kalau gitu, kalau apa-apa tuh jangan sangeunahna, jangan hanya mengemukakan mengutamakan emosi gitu, apa-apa perang gitu. Karena kita ke sini datang untuk kepentingan perdamaian, kata Inggris pada saat itu begitu. Nah, karena waktu itu Sultan Syahrir ingin Indonesia menjadi sebuah negara yang disiplin, beradab, ada peraturan, ada hierarkis perintah yang jelas gitu kan. Makanya dia memerintahkan kepada pemuda-pemuda Bandung, tentara Bandung untuk memenuhi ultimatum itu, malah tidak usah bakar-bakaran lah gitu, nggak usah bakar-bakaran, pokoknya ya udah serahkan aja gitu. Tapi kan mendengar hal seperti itu, bayangkan orang mau perang gitu kan, udah pada diubun-ubun, tiba-tiba dikasih seperti itu, malah mereka nggak paham itu maksudnya ini apa. Termasuk juga Nasution, Jenderal Didi Kartasasmita pada saat itu berpikir bahwa dia juga akan sulit menyampaikan ini ke tingkatan massa gitu. Maka akhirnya dibuat kompromi-kompromi gitu, kompromi sampai pada saat itu, oh ya udahlah kalau begitu kita jadikan aja Bandung Lautan Air pada waktu itu. Pernah ada ide seperti itu dengan membom Sangyang Tikoro hingga Bandung dialiri Sungai Citarum gitu kan, banjir. Kenapa nggak Bandung Lautan Api aja gitu, ada dari Pak Oman Abdurrahman pada saat itu. Nah, pada saat itu kita jangan menyerah gitu. Udah kita tinggalkan, tetapi dengan cara kita membakar ini aja, tanda bahwa kita juga tidak menyerah, karena larangan dari Syahrir kan jangan sekali-kali bumi hangus gitu. Tetapi kalau saudara-saudara ingin membumi hangus ya silahkan. Kalau saudara tidak merasa punya pemerintah, kan omongannya nggak enak begitu kan dari Syahrir. Kayak apa kalau bahasa Sundanya mah apa? Kalau gitu teh ini apa, kayak nguji gitu ya, kayak nguji gitu. Tapi memang pada akhirnya Nasution tidak bisa apa-apa, dan dia juga akhirnya menyilahkan para pemuda untuk ada sebuah kejadian ketika terjadi rapat tentara gitu ya di
di markas di Bandung tuh, antara Komandan Divisi 3 Kolonel Nasution dihadapi oleh komandan-komandan resimen, salah satunya Letnan Kolonel Omon Abdul Rahman yang merupakan komandan resimen ke-8 yang melingkupi Bandung gitu. Jadi Pak Omon ini nggak otot gitu. Saya tuh pokoknya tidak mau saya meninggalkan Bandung begitu saja. Saya ingin kita mati dulu baru kita tinggalin Bandung gitu. Ngapain gitu? Seperti saya ingin kita memperlihatkan sebagai sebuah bangsa yang memang layak diperhitungkan. Nah, Nasution juga akhirnya karena darah muda pada waktu itu juga dia marah juga gitu, naik darah juga dia bilang, Omon, Anda ini menjadi tentara adalah untuk menuruti atasan. Anda tidak bisa menolak perintah saya. Kalau Anda menolak perintah saya berarti Anda bukan tentara. Omon lebih gila lagi Omon nih. Ya begitu langsung dia dirobek pangkatnya sama dia, dirobek pangkatnya dilemparin ke tubuh Nasution. Kalau memang saya dianggap kalau saya memang tidak bisa berjuang membela rakyat dan karena kedudukan saya sebagai tentara, maka saya serahkan lagi pangkat saya kepada kolonel dan saya akan bergabung dengan para pemberontak itu. Udah gitu. Omon juga akhirnya setelah itu bakar-bakaran gitu kan. Dia pergi begitu aja dan Nasution juga tahu bahwa kalau dia tidak hanya mengindahkan perintah Jakarta, maka dia pun tidak akan mendapatkan suara gitu, tidak akan mendapatkan hal yang populis. Akhirnya ya mau tidak mau Nasution pun ikut ke mereka gitu untuk bakar-bakaran Bandung gitu kan, dibakarin Bandung itu. Nah, cuma masalahnya kenapa beda dengan Surabaya? Kan di Surabaya itu tidak begitu. Itu di sana itu kan memang ya beda ya, maksudnya gini. Di sana itu Surabaya itu memang amuk sekali gitu ya. Situasinya sangat amuk sekali waktu itu. Orang-orang zaman bersiap di sana itu kan gila-gilaan juga, orang banyak yang mati gitu. Kalau di Bandung kan agak sedikit ya orang yang meninggal itu karena pas zaman bersiap itu. Kalau di Surabaya itu memang sudah diawali dengan pembantaian, diawali dengan berbagai perampokan segala macam dan kebencian kepada Belanda juga sudah diubun-ubun. Inggris juga petatang petenteng, berbagai perjanjian juga dirusak oleh mereka gitu kan. Dan yang terjadi adalah di sana juga yang kebanyakan yang memimpin adalah prajurit-prajurit mantan peta gitu dan mantan kaigun. Mantan peta dan kaigun itu kan semangatnya itu semangat kekaisaran gitu kan, yang lebih cenderung fasis ya, apa-apa lawan gitu. Tidak kalau di Bandung itu kebanyakan dipimpin oleh orang-orang akademi militer berbeda gitu. Jadi ada sebuah bimbingan gitu ya. Ini bahwa kalau ritmenya itu tentara itu adalah alat pemerintah gitu kalau bagi orang-orang militer, akademi militer itu. Nah, Nasution di karakteristik itu ya seperti itu. Dia tetap nurut kepada pemerintah tetapi ada jalan tengahnya gitu. Makanya memang di Bandung tidak seseru dengan di Surabaya yang sampai menimbulkan 16.000 korban gitu ya. Dan sampai ini menjadikan heroik gitu. Dan terkenal sampai ke seluruh dunia. Tetapi bahwa Bandung sekarang menjadikan ini sebagai Bandung Lautan Api, itu adalah salah satu bukti bahwa Bandung tidak ingin menyerah, tetapi dia tetap loyal kepada pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Seperti itu. Kalau Surabaya kan tidak loyal pada waktu itu. Dia membantah, dia bisa disebut sebagai orang yang menyalahi perintah Soekarno sebetulnya ya, dengan pertempuran itu. Tapi apa boleh buat kan? Sejarah tetap menganggapnya sebagai pahlawan. Kenapa? Karena ya pada saat waktu itu politik memang berpihaknya kepada heroisme itu gitu yang lebih utamakan. Begitu Rizky. Oke Kang, ini ada dari Rahman Ardianto. Katanya serangan udara Inggris di front Bandung dan sekitarnya lebih hebat daripada Surabaya. Ini apakah benar? Terus apakah ada pesawat yang berhasil ditembak jatuh? Kalau di Bandung ya, saya artinya serangan-serangan itu
memang dilakukan serangan untuk pesawat udara itu Thunderbolt dengan Mosquito ya, yang menghajar Cicadas gitu, sampai memunculkan korban 35 orang di Cicadas itu dan membuat sebuah lubang yang menganga segede mobil katanya. Kalau Pak kata salah satu narasumber saya itu gede banget di tengah jalan itu. Dan memang kalau saya melihat sekilas dari beberapa literatur, memang pemboman terjadi juga di Bandung. Efeknya itu memang sangat merusak itu sudah kita pasti iyalah sudah merusak. Tapi bahwa itu lebih hebat daripada Surabaya, saya pikir lain konteks gitu, lain konteks, tidak ada terlepas dari hebat dan tidaknya gitu ya, apa penyerangan itu hebat pada tidaknya. Pada saat itu kalau di Surabaya yang saya tahu itu ada sekitar 10 pesawat Inggris yang tertembak gitu, dan mereka pun hampir menurunkan sebagian besar kekuatan yang ada pada saat itu ke Surabaya. Nah, kalau di Bandung tidak sampai seperti itu sebetulnya gitu, karena tingkat respon perlawanannya pun lain gitu. Kalau di Surabaya itu kan kuat. Gimana sih kita menghadapi orang yang amuk gitu ya, orang yang nekat gitu. Ya mereka pun nggak mau ambil resiko lah gitu. Tidak mau ambil resiko memberikan tidak hanya harus mengeluarkan pasukan infanterinya aja gitu, tetapi ya, mereka pun harus menghajar titik-titik yang menurut mereka itu adalah potensi terjadinya kerusuhan gitu. Di Surabaya itu seperti itu. Dan makanya saya berpikir bahwa serangan pesawat Surabaya tetap lebih banyak gitu dibandingkan Bandung, seperti itu. Seperti itu sih yang saya tahu gitu ya. Oke, hatur nuhun. Mungkin Kang Anugrah dari SHB mau menambahkan mengenai ya mungkin saya tidak mungkin saya juga belum mendapatkan informasi mengenai itu. Saya juga ingin tahu bagaimana tuh Kang. Yang mana Kang? Yang Surabaya ya? Surabaya itu lebih hebat itu bagaimana menurut saya mungkin ketinggalan juga mungkin. Kalau saya sih lihatnya dari psikologi sekutunya ya, karena respon kan, saya buka video juga. Jadi respon. Jadi kalau di Bandung kan tidak ada respon sekutu untuk memperkuat barisan pasukan. Sementara Surabaya itu setelah Malebi tewas, dimasukkan jenderal yang memang profilnya jauh berbeda dengan Malebi kan. Malebi kan lebih ke jenderal berpikir, jenderal yang sifatnya dengan misi aksi polisionil waktu itu. Pasukan sedikit. Tapi yang menggantikan Jenderal Malebi, Mansart itu kan satu tingkat lebih tinggi dan memang jenderal petempur kan. Jadi apalagi dengan ultimatum yang yang hampir mustahil untuk dipenuhi pada saat itu. Jadi memang ada aksi reaksi kalau Surabaya kan. Kemudian dari sisi kita kalau Surabaya, ini jadinya bahas Surabaya, adalah tidak ada pemimpin militer yang dianggap paling tinggi kan pada saat itu. Apalagi Jenderal Mustofa kan berhenti, ada konflik dengan Pak Bung Hatta, kemudian dia ini. Jadi sama sekali di lapangan juga, kalau kita dengar pengakuan Pak Sucipto itu, salah satu pemimpin di sana, juga itu total chaos. Jadi kita sendiri tidak punya grip, kita nggak bisa megang rakyat-rakyat kita di sana. Jadi benar-benar seperti yang Kang Hendy bilang itu amuk. Jadi aksi-reaksi lah membuat Surabaya menjadi jauh lebih besar ya. Tapi tentu semangat kepahlawanan kalau saya lihat Bandung tidak kalah kan. Bandung yang lebih ini adalah bukan hanya nyawanya yang tapi hartanya juga dikorbankan gitu loh dengan strategi bumi hangus. Yang mana nggak terjadi di Surabaya. Gitu. Itu mungkin dari saya kan. Ya memang saya berpikir Malebi ini memang seperti yang Akang bilang tadi, memang seorang pemikir ya. Tetapi dia sendiri sempat waktu kalau di bukunya Des Alwi sempat bertemu dengan salah seorang putranya di Inggris,
dia pernah membuat surat dan dibacakan surat itu di depan Des Alwi, surat kepada istrinya ketika lagi tegang-tegangnya terjadi pertempuran Surabaya pada waktu itu. Dia menganggap saya baru kali ini dipermalukan oleh atasan saya. Sama Jenderal Hawthorne. Ya, saya sudah berjanji kepada orang-orang Surabaya bahwa saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Kami berjanji layaknya sebagai dua orang gentleman, tetapi mereka merusaknya dan menampar muka saya. Tetapi bagaimanapun kerajaan ada di nama kerajaan tetap ada di atas segalanya buat dia. Akhirnya dia malu sebetulnya pada saat itu. Jadi orang seperti Malabi sendiri tahu banget gitu bagaimana kalau dia harus berhadapan dengan orang-orang nekat itu kan. Jadi dan dalam keadaan tidak siap tempur. Iya, tidak siap tempur. Jadi jangan lupa Kang, waktu itu juga pasukan yang diturunkan di Surabaya itu bukan pasukan yang sebagian besar bukan pasukan yang spesialis perang kota. Mereka kan jagonya itu di perang Birma kan, di perang Gerilya gitu. Jadi ketika mereka dimasuk ke kota juga celiga, jadi bukan celiga. Jadi mereka nggak punya pengalaman untuk berhadapan dengan orang-orang yang siap bertempur, apalagi ada orang-orang dari pesantren yang antri dengan kekuatan jibakunya dan pasukan bunuh dirinya, mereka ya harus shock gitu ya melihat hal seperti itu gitu. Itu yang menarik Kang, mungkin yang di Bandung, kalau yang McDonald itu modelnya seperti apa ya? Itu karena saya tidak terlalu fokus yang Bandung, saya selama ini belajar profilnya Malabi. Di Bandung tuh kayak apa ya? Si McDonald tuh punya profil yang mirip nggak sama ini? Kan kalau Malabi adanya di Surabaya, Battle juga kaget juga di Semarang kan? Brigadier Battle juga kaget tuh respon. McDonald saya kira juga kaget juga gitu loh. Nah kondisi Bandung kayak apa tuh Kang? Iya, seperti Battle di Semarang. Battle kan dia juga ini ya tidak bahkan menurunkan tensi kalau Battle tuh ketika di Semarang tuh. Kalau McDonald tuh dia mencoba untuk tip-tip dengan pihak Republik pada itu dengan anaknya dengan buahnya dan perwakilan anak buahnya untuk berhadapan dengan para pemimpin Republik pada saat itu, pasukan tentara Republik. Nah ini juga yang terjadi. Nah tapi mereka juga merasa bahwa tentara Republik ini tidak sepenuhnya bisa memegang seluruh kekuatan yang ada di Bandung gitu. Itu dibuktikan dengan kata-kata McDonald sendiri ketika ditanya tentang sosok Nasution. Saya tidak percaya Nasution, kata dia. Dia aja tidak bisa menghentikan pemortiran kota Bandung oleh pasukannya hingga menyebabkan banyak anak-anak mati gitu di Bandung. Saya tidak percaya Nasution dan saya pun tidak percaya Didi gitu waktu itu. Makanya ketika Didi dan Nasution mau bertemu dengan dia tolak kan, dia kasih ke anak buahnya yang lebih rendah gitu kan. Dan mereka juga tetap anak-anak buahnya pun menyepelekan keduanya gitu karena mereka merasa bahwa orang-orang ini tidak bisa diandalkan gitu. McDonald lebih mempercayai Syahrir dibandingkan Nasution dan Didi. Dan pada akhirnya dalam kenyataannya dia harus legowo melihat bahwa waktu itu memang ada sebuah ketidakharmonisan antara pemerintah dan militer pada saat itu. Seperti itu yang saya lihat. McDonald pun bersikap ini aja pragmatis aja di lapangan gitu. Karena gini Kang, waktu pas pengiriman, saya ingat gitu, waktu pas pengiriman pasokan dari Jakarta itu McDonald melibatkan para taruna loh, para kadet-kadet yang dari Akademi Militer Tangerang kan pada waktu itu. Di lain pihak mereka oke, tapi di lain pihak mereka bertempur juga gitu. Ini kan juga sebuah hal yang membingungkan gitu kan. Jadi ya, saya melihatnya di lapangan aja gitu. Taktis-taktis aja lah kalau berhadapan dengan sebuah kekuatan militer yang baru
yang baru ini gitu, yang baru lahir ini, apalagi di sampingnya ada laskar, ada segala macam. Seperti itu sih, saya pikir gitu. Terima kasih. Oke, ini ada banyak pertanyaan dari Dewi. Bagaimana keadaan penjara di Bandung yang digunakan sebagai penjara militer waktu zaman Jepang? Bukan penjara mungkin ya, mungkin interniran mungkin ya. Karena beberapa pertempuran memang terjadi di interniran, misalnya di Lengkong. Itu yang pertempuran yang cukup dahsyat juga sebenarnya. Mungkin bisa cerita sedikit kan? Soal penjara ya? Mungkin interniran maksudnya kan? Oh iya, interniran. Ya, interniran di Bandung itu memang salah satu yang terbesar di Jawa ya. Di Jawa kan ada 5 interniran yang terbesar, Ambarawa, Malang, Surabaya, Semarang, di Bandung gitu kan. Nah ini kondisinya pada saat itu memang tidak separah di Surabaya pada waktu itu, yang betul-betul dihinggapi teror gitu. Sampai kalau di Surabaya itu kan para penghuni interniran itu ketika pasca Jepang menyerah itu sudah tidak ada yang ngurus gitu. Bisa diambil aja seenaknya, bisa diperkosa, bisa dirampok, bisa diapa gitu kan. Itu banyak cerita-cerita yang memang memilukan di Surabaya itu, sampai Bung Tomo itu kan kalau di Belanda sampai saat ini terkenal sebagai penjahat perang kan dia gitu kan, karena katanya dia juga terlibat dalam sebuah penyiksaan dan pembunuhan sebuah camp di Surabaya gitu pada saat itu. Nah, tetapi kalau di Bandung itu relatif tidak ada gejolak apa-apa gitu. Saya ingat itu, saya baca di bukunya Smell ya, tentang sejarah Bandung itu ada sebuah daerah di sana itu, saya lupa namanya daerah itu di Bandung itu. Kalau bahasa Inggrisnya Tundrop berapa gitu ya. Dia mereka memanggilnya Tundrop gitu. Jadi ketika setelah Jepang ini, mereka interniran itu keluar dari interniran, berbaur dengan rakyat gitu. Biasa aja bergaul, ada ke pasar segala macam gitu. Dan mereka tidak ada masalah berarti. Tetapi ketika McDonald datang dan dia merasa bahwa situasinya mungkin sama dengan di Surabaya, dia memberikan sebuah warning gitu, sebuah peringatan kepada orang Bandung, jangan ganggu itu interniran gitu. Kalau kalian ganggu interniran maka berhadapan dengan kami. Kepada kaum interniran, harap bersabar, nanti kami akan jemput. Alih-alih membahagiakan berita itu, malah kaum interniran marah terhadap kata-kata Jenderal Inggris itu gitu, terhadap pemimpin militer Inggris itu. Loh, kami ini sudah tidak ada masalah dengan orang-orang Bandung, kenapa kalian bikin masalah gitu dengan omongannya itu gitu, dengan omongan itu seolah-olah kami ini diperlakukan tidak baik. Kami itu nggak ada masalah. Justru dengan kata-kata seperti itu yang terjadi adalah kami ada dalam kondisi yang akan dimarahi oleh orang-orang situ, atau mungkin akan tidak diantipatiin gitu kan kondisinya. Maka betul, memang pada waktu itu mulai terkasak-kusuk ya di kalangan orang-orang Indonesia pada saat itu, memperlihatkan bahwa menganggap bahwa orang-orang Indo ini sudah mulai sok-sok nih kalau ada tentara Inggris datang, ada ininya. Maka betul-betul akhirnya terjadi sebuah permusuhan, dari sikap permusuhan mulai datang, dan ada upaya untuk merampas juga gitu. Kan dalam situasi seperti itu kan tidak tunggal ya, artinya ada banyak kepentingan masuk juga, ada yang ingin menguasai ini, ada menguasai itu. Sampai mereka dengan orang-orang interniran ini dengan inisiatif sendiri akhirnya sebagian itu menghindar ke pelosok-pelosok Bandung, lebih jauh lagi ke Majalaya, kemana gitu, pada kabur, dan sebagian minta dijemput oleh tentara Inggris. Yang saya tahu seperti itu ya dalam satu kasus. Terus ada satu kasus lagi. Ini pernah ada biografinya
diterbitkan tapi masih dalam bahasa Belanda. Itu tentang kisah tentang seorang interniran yang yang dilindungi oleh orang-orang Bandung gitu. Ibunya seorang guru yang baik sekali kepada para orang-orang pribumi, orang-orang Bandung. Kalau misalnya ngajar ini baik, terus kalau misalnya ini mereka punya hubungan baik lah. Sampai ketika ada beberapa laskar yang mau menyerang rumah sang guru ini dan mau diambil hartanya, mereka dijaga gitu, malah dijaga gitu. Jadi situasi yang sangat menggenaskan seperti di masa bersiap, lagi-lagi kalau di Bandung menurut saya tidak begitu signifikan gitu dengan kondisi yang seperti di Tulang Bawang atau di Surabaya, seperti itu Rizky. Oke. Ini sebenarnya tadi nanyanya tentang kondisi penjara. Oh, kondisi penjara ini. Tapi kalau saya kalau kondisi penjaranya kondisi penjara artinya di zaman Jepangnya kan, berarti kan? Atau zaman Jepangnya saya tidak tahu kalau itu jawabannya. Kalau kondisi zaman Jepang itu seperti apa sih kondisi internirannya? Tapi kalau setelah Jepang menyerah, itu mereka hidup di luar gitu, tidak lagi di interneran gitu. Bahkan maksudnya hidup di interneran tapi dibuka interneran itu kayak pemusatan aja gitu. Seperti itu kondisinya ya, seperti sering dilihat di ini aja di foto-foto atau di video-video mereka ya, ada yang nyampaikan baju nyese seperti itulah, kayak gitu-gitu aja, kayak seperti kehidupan orang-orang layaknya orang Bandung kampung lah pada saat itu gitu. Salah satu interniran yang bisa selamat dan balik adalah istri kedua Jenderal Spur. Oh iya. Jadi betul, itu memperlihatkan bagaimana orang Bandung sangat istilahnya ya, sangat kalau damai ya damai aja, nggak nyerang gitu. Iya saya setuju Kang, benar. Tapi memang ada kejadian di Brownback kalau nggak salah. Sekarang PVJ ya. Jadi memang ada pembantaian di situ, pembantaian orang sipil sama mungkin milisi yang tidak terkontrol sama pemerintah ya. Nah, mungkin bisa jelaskan juga bagaimana kelakuan dari milisi, karena di Padalarang juga ada pembunuhan. Oh ya, Padalarang ya. Raymond Kennedy. Nah itu bagaimana bisa seperti itu Kang? Kalau yang di Brownback ya itu ya. Ya. Di Brownback itu ada cerita katanya bahwa itu sebetulnya perilaku dari sebuah laskar bernama Banteng Hitam. Banteng Hitam ini ada di mana-mana gitu, di Bekasi ada, di Karawang ada, tetapi tidak pernah ketahuan siapa dia. Saya mencuriga dia itu bikinan Inggris gitu. Jadi memang nggak jelas. Jadi di beberapa buku saya cari siapa sih pendiri Banteng Hitam ini gitu. Nggak jelas siapa gitu. Hanya ada namanya aja, Laskar Banteng Hitam membantai ini, Laskar Banteng Hitam membuat kerusuhan ini gitu. Nah, saya tidak tahu bahwa kasus di Brownback ini begitu sangat diperhatikannya oleh pihak Inggris mungkin. Cuma emang ini ada sebuah kekecualian di Bandung, tapi pada dasarnya di Bandung tidak ada sebuah kejadian yang sangat eskalatif soal pembantaian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi juga itu adalah grup-grup grup-grup penjahat gitu, yang sebetulnya pure niatnya adalah untuk melakukan perampokan. Orang yang kayak gitu memang banyak, terutama grup-grup Padalarang tuh. Grup-grup Padalarang itu sampai mereka itu membentuk sebuah kelompok yang dinamakan Garong, yang istilahnya sampai sekarang kan terkenal Garong ya. Garong itu pada waktu itu gabungan Romusa Ngamuk, artinya itu. Jadi mereka itu prajurit pekerja itu Romusa itu, yang dia datang lagi ke Jawa tapi luntang-lantung, nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi akhirnya mereka perlu makan, perlu duit gitu kan. Dan akhirnya mereka membentuk sebuah grup untuk merampok
yang namanya Garong. Garong ini dikenal orang banyak di Padalarang, sampai Pramudia Anantatur sendiri pernah menuliskannya dalam salah satu bukunya yang berjudul Jalan Raya Dendels kalau salah. Nah itu di situ dia mendapatkan cerita dari orang Padalarang, dan saya juga ketika melakukan penelitian di Padalarang itu memang menemukan gitu kejadian-kejadian seperti itu gitu. Dan orang-orang grup-grup penjahat itu kan tidak bermajikan ya gitu kan. Mereka itu kan ronin gitu ya istilahnya itu. Sama Belanda juga diambil, dicari sama pihak Republik juga dicari, dan korbannya pun mereka pun tidak mau tahu apakah orang Belanda atau orang Indonesia, ya dihantam habis. Seperti kejadian di Padalarang juga, itu bagaimana gerombolan rampok pimpinan Soma itu merampas sebuah misionari Katolik dan mereka jadikan sebagai republik kecil di situ. Dia mengangkat dirinya sebagai camat, lalu merampas para hartawan dan hartanya dibagikan kepada rakyat banyak gitu. Seperti itulah pada waktu itu. Jadi situasinya memang tidak jelas ya pada saat itu, dan itu berpengaruh besar terhadap ritme kehidupan sosial pada saat itu. Seperti itu, Rizky. Oke. Terus dari Kang Rahman lagi, apakah ada pembelotan tentara Inggris ke pihak RI? Mungkin dalam konteks ini ya, Gurkha mungkin ya, karena ada sebagian yang beragama Islam mungkin. Ada ceritanya ya, sama-sama teriak Allahu Akbar jadi bingung mereka. Oh iya, itu banyak kejadian lucu sebetulnya itu terkait dengan bukan Gurkha kali ya, tentara British Indian Army. Oh iya, British Indian ya. Nah, jadi tingkat pembelotan dari pasukan Inggris yang beragama Islam, terutama yang tinggalnya itu di belahan Pakistan saat ini gitu, itu memang sangat tinggi pada waktu itu. Karena kedatangan mereka ke Indonesia itu kan tanpa sebuah pengetahuan yang mumpuni ya tentang bagaimana sih situasi sosialnya, situasi politik seperti apa, penduduknya itu beragama apa. Jadi ketika mereka mendengar orang mau berperang berteriak Allahu Akbar, mereka kaget gitu kan. Oh, Allahu Akbar sama dengan gua juga nih gitu kan. Nah, mereka mikir-mikir, terus banyak yang akhirnya sampai ketika barter makanan itu ada sebuah kejadian lucu gitu. Jadi orang Bandung tidak bisa bahasa Inggris, orang Inggris juga, orang India juga tidak bisa bahasa Sunda gitu kan. Akhirnya terjadi barter itu menggunakan bahasa isyarat gitu kan, seperti atau bahasa kesepakatan aja. Misalnya kalau misalnya tentara Inggris itu sudah bosan makan keju, udah bosan makan daging kaleng, mereka akhirnya cari ayam. Jadi mereka cari ayam, terus selalu orang Bandung itu mengatakan begini, one kokok, one Tommy gun gitu. Jadi one kokok itu ya maksudnya ayam gitu kan, kokok gitu ya. Jadi dia dikasih gitu ya, ditukar dengan Tommy gun gitu. Begitu juga bahasa-bahasa yang kalau misalnya lagi pertempuran gitu kan, selalu akhirnya ada dialog. Tapi rata-rata biasanya para prajurit British Indian Army ini ada yang bersikap kritis juga terhadap kejadian-kejadian seperti itu, dan dia menanyakan kepada orang-orang India yang sudah lama di Bandung misalnya. Mereka kan pasti nyari tuh orang India yang sudah lama di Bandung gitu, ngobrol-ngobrol segala macam. Nah, kebetulan orang Indianya itu juga berpihak juga ke Republik gitu kan. Akhirnya didoktrin lah sama mereka gitu. Seperti kejadian di Jakarta itu seperti itu juga, ada seorang tabib ya yang terkenal tuh, yang tabibnya Bung Karno itu. Nah, di Bandung juga ada kejadian seperti itu, tempat kumpul-kumpulnya orang tentara India di warung apa gitu. Ternyata dia juga diam-diam mempengaruhi pemikiran mindsetnya orang tentara British Indian Army itu. Dan yang terjadi memang banyak gitu. Minimal mereka itu mengarah ketika terjadi pertempuran itu
tidak mengarahkan senjatanya itu kepada para pejuang Indonesia, tetapi ke atas gitu, selalu dimelesetin gitu. Bahkan kadang-kadang pernah kejadian itu, saya lupa di Bogor atau di Bandung gitu ya, tapi pernah satu regu tentara British Indian Army Rajputana tuh dihadang oleh sekelompok pejuang Indonesia, tapi karena kurang pengalaman akhirnya malah terkepung balik gitu. Semuanya terkepung balik dan mereka akhirnya berhasil ditangkap. Jadi ketika berhasil ditangkap semua, si kaptennya itu pemimpinnya itu cuma ini aja, cuma memberikan perkataan ini pakai assalamualaikum gitu kan. Ini kalian ini pakai bahasa Inggris itu, kalian ini perlu belajar lagi untuk berjuang ya, dan kalian harus mempelajari taktik-taktik militer lagi secara baik untuk supaya bisa membela negara kalian. Silakan kalian bebas gitu, dibebasin aja gitu kan. Jadi hal seperti itu terjadi, tapi ada juga yang sampai terjadi pembelotan, ya memang memberikan itu biasanya diatur, biasanya ada yang mengatur tuh orang lokal juga, orang India lokal juga yang biasanya mengatur di titik mana mereka ketemu gitu kan, pakai truk gitu. Setelah kodenya apa, assalamualaikum atau apa gitu, itu ada 2 truk senjata masuk, ada berapa gitu kan masuk. Nah itu kebanyakan itu British Indian Army. Dalam riset yang dilakukan oleh sebuah buku ya yang meneliti tentang ini khusus, tetapi sayang buku itu sangat jarang gitu ya. Itu disebutkan bahwa ada sekitar 600 orang tentara India, tentara Inggris yang membelot gitu ke kubu Indonesia, dan itu tidak signifikan kok gitu. Ininya jumlahnya dibandingkan jumlah secara keseluruhan. Tetapi walau bagaimanapun itu sebuah bukti bahwa ada sebuah bentuk simpati dari tentara Inggris kepada perjuangan rakyat Indonesia. Tidak ada diceritakan Gurkha yang simpatik terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Yang ada yang menjadi korban rakyat Indonesia banyak. Tetapi saya menemukan sebuah anomali itu di daerah Ciranjang gitu ya. Ketika saya melakukan riset di sana, saya pernah mendapatkan dokumen di situ, ada seorang residen, seorang asisten residen yang pengawalnya itu mantan tentara Gurkha. Saya tadinya curiga, Gurkha ini paling Gurkha India nih, paling saya bilang gitu kan. Tetapi ketika saya ingin tahu nih siapa Gurkha ini gitu. Ternyata orang Gurkha beneran gitu, orang Gurkha beneran, namanya tuh Basin namanya itu. Dari ininya aja, dari namanya aja udah lain gitu, Basin, dan orangnya itu sipit gitu, nggak seperti India itu gitu. Nah ternyata dia itu Gurkha yang sudah bosan bertempur katanya. Jadi dia ingin ketika dia ketangkap lalu dia nggak mau balik lagi gitu. Dan akhirnya dia mengatakan ingin mengabdikan diri aja lah ke orang-orang sini gitu. Tapi saya nggak, jangan jadiin tentara gitu, jadiin aja apa kayak pegawai desa kayak apa. Akhirnya ya diputuskan menjadi pengawal aja, tetap tentara juga sih, pengawal residen. Ini menarik karena sampai saat ini anak cucunya masih ada. Bahkan anak cucunya itu namanya Sony, itu masih dagang, saya lihat dagang bensin sekarang di pinggiran kota Ciranjang itu. Dan dia tidak tahu bahwa bapaknya itu orang hebat sebetulnya. Cucunya dia itu cucu orang hebat gitu. Nah ini menarik, serpihan seperti itu menarik gitu. Jadi pembelotan selalu ada, pasti selalu ada. Jangankan tentara Inggris lah, tentara Belanda aja sekarang yang membelot jumlahnya 28 orang kok ke Tentara Nasional Indonesia ini. Orang nggak banyak tahu, taunya cuma Princeton aja kan, Princeton, terus John Jambi segala macam gitu. Seperti itu Rizky. Oke. Kemudian Kang Uli ini menanyakan mengenai Bandung Utara, tapi saya rasa Kang Uli yang bisa cerita kan karena meneliti Bandung Utara, Kang ya. Kang Ulinya ada nggak nih? Bisa cerita. Nah, Kang bisa cerita sedikit mengenai hasil penelitiannya. Ya, saya ingin dengar. Saya pikir menarik ini.
Ya, sebetulnya ini tugas akhir saya waktu S1 di UPI. Jadi saya penasaran tentang pertempuran Bandung Utara. Karena kan kalau kita berbicara tentang Bandung, Bandung itu identik dengan Bandung Lautan Api. Sedangkan kalau misalkan kita iseng ke daerah utara itu daerah Setiabudi, kemudian ke daerah Lembang dan sebagainya, itu ada nama-nama seperti Kapten Abdul Hamid, kemudian Serca Bajuri, Sersan Sodik, nah itu siapa gitu. Itu sih dasar saya kenapa saya ambil Bandung Utara, dan juga memang saya interest untuk membahas tentang sejarah lokal Bandung, terutama di Bandung Utara. Nah, memang ini penelitiannya saya sangat sulit sekali, bahkan saya pun juga pada saat menulis skripsi ini mah saya tidak akan lulus S1, kemungkinan DO, karena memang ini bahannya sangat sulit sekali gitu, baik dari arsip, kemudian juga menemukan orang yang bisa diwawancara, dan juga dokumen-dokumen buku juga itu sangat jarang. Tapi terima kasih saya dibantu dengan Kang Denny dari Lawang Buku. Ketika saya butuh sumber-sumber, saya dengan Kang Denny bisa sedikit terbantu dengan buku-buku tentang Bandungnya. Nah, berbicara dengan Bandung Utara ini, ada hal yang menarik ketika di sini ada sebuah skripsi saya itu membahas bagaimana peran dari Mayor Sukanda Bratamanggala atau Pak Hendo. Mungkin kalau bagi saya memang siapa Pak Hendo gitu, siapa Sukanda Bratamanggala. Ya mungkin untuk membahas tentang Bandung, sosok ini agak asing. Karena memang saya pun mendatangi Dinas Sejarah Bandung yang di dekat Taman Lalu Lintas, ditanya Pak Hendo siapa juga mereka tidak tahu gitu. Dan di sini juga ketika Pak Sukanda Bratamanggala menjadi salah seorang pimpinan TKR di Bandung Utara ini cukup lumayan tugasnya berat untuk mengamankan Bandung Utara, karena Belanda itu kan menginginkan Bandung Utara itu dikosongkan untuk sipil, sehingga sipil itu mereka dipindahkan ke Bandung Selatan. Sebelum akhirnya sipil itu mereka membumi hanguskan Bandung Selatan, seperti itu. Nah, tersisa di Bandung Utara itu seperti Pak Kendo dan juga tentara-tentara dari Batalion Bandung Utara. Nah, ada hal menarik di sini. Saya mengutip dari bukunya Pak Rudini, yaitu dari Isola ke Bumi Siliwangi. Jadi membahas tentang sejarah UPI dari PTPK hingga ke IKIP, hingga sekarang jadi UPI. Di sini dikatakan bahwa semangat para pejuang Bandung Utara tidak surut gitu, karena pusatnya sendiri Bandung Utara itu di gedung Isola sekarang. Nah, di sini ada sebuah fakta menarik, yaitu tentang Kapten Abdul Hamid diberi tugas oleh Pak Sukanda untuk menyelamatkan istri dari Setiabudi, namanya Ibu Joana. Nah, pada saat itu, ketika pada saat proses penyelamatannya, itu sampai Kapten Abdul Hamid itu diserang oleh pasukan Gurkha dan juga terus melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris. Terjadilah baku tembak antara Kapten Abdul Hamid dan juga di bawahnya ada Sersan Surip, Sersan Sodik, dan Sersan Bajuri. Mereka gugur dalam pertempuran dalam usaha untuk menyelamatkan Ibu Joana, istri dari Dr. Setiabudi tersebut. Nah, itu di mana lokasinya ada di daerah Geger Kalong sekarang. Itu sekitar peristiwa tanggal 19 Desember tahun 1945. Kemudian juga pertempurannya pun dari tahun ke tahun, kemudian bulan Februari 46 pun di daerah Cipaku sekarang, itu juga dulunya bekas pertempuran hingga di Sukanda Bratamanggala itu hingga ke Bandung, ke Lembang, kemudian juga hingga ke Subang, dan di situ juga ada pertempuran melawan tawanan Angkatan Laut Jepang di daerah Cikole, ini sekitar 10 Maret 1946, seperti itu. Walaupun memang pada akhirnya untuk pertempuran ini nyambung juga pada peristiwa Bandung Lautan Api, namun di sini memang saya agak sulitnya itu untuk menggali bagaimana sih peran dari Pak Kendo dalam mempertahankan Bandung Utara dari
Inggris, dan juga dari Gurkha seperti itu. Mungkin saya bisa sekaligus berdiskusi dengan Pak Hendy yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Jadi memang untuk Bandung ini ketika kita lihat ada Isola, ada Jalan Setiabudi, kemudian Sersan Sodik, Sersan Surip, itu pun juga bagian dari rangkaian sejarah Bandung gitu. Dan juga memang kalau dilihat itu belum terkenal gitu. Hanya sebatas tahu nama, itu perannya apa sih gitu. Jadi disitulah saya berangkat untuk mencoba mencari fakta-fakta sejarah yang sudah saya coba kumpulkan, walaupun ini bagi saya skripsi yang sangat mentah sekali dari idealnya seperti itu. Nah Pak Kendo ini akhirnya saya coba temukan dengan menghubungi ke Paguyuban Pasundan, karena beliau mantan ketua dari Paguyuban Pasundan, dan saya diberi kontak anaknya yaitu Ibu Hei di tahun 2014, dan saya bisa mendapatkan informasi dari beliau seperti itu. Dan beliau pun membuat sebuah buku memoarnya, namun buku memoar ini tidak membahas tentang peran beliau di Bandung Utara, namun bercerita sejak revolusi Bandung setelah Renville. Jadi dari beliau yang tinggal di Yogyakarta itu pulang menuju Bandung dan juga ditugaskan di Jakarta dan sebagainya. Paling dari saya sih menyinggung tentang Bandung masa revolusi itu, ya kita tidak ada salahnya untuk mencoba menggali tentang Bandung Utara, karena memang peristiwa Bandung Utara pun juga merupakan peristiwa yang cukup menarik, karena utara itu wilayah yang sudah dikuasai oleh Belanda, Inggris atau Afne dan Gurkha di sana seperti itu. Itu Kang Rizky. Mungkin sedikit berbagi dengan saya dari saya. Terima kasih. Kang Hendy mungkin ada informasi mengenai Kang Sukanda Batamanggala. Pak Kendo. Iya, Pak Kendo ini memang kalau secara keseluruhan bicara tentang sejarah Indonesia pasti memang agak jarang diulas ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang mendalami sejarah Siliwangi gitu, sejarah militer, dia orang terkenal gitu kan. Bahkan dia disebut sebagai salah satu petinggi Siliwangi juga, Sukanda Batamanggala ini. Yang saya tahu Pak Kendo ini dulu setelah dia memang posisinya fokus di situ ya, di Bandung Utara memang iya gitu. Dia berhadapan dengan Belanda pun sampai di situ, dan menjadi menjadi komandan sektor kalau nggak salah, yang membawahi Bandung Utara, Subang segala macam, ke daerah-daerah situ, Lembang segala macam gitu kan, pada saat melawan Belanda pada saat itu. Saya ingat ada cerita tentang Pak Kendo. Pak Kendo itu katanya sakti sekali gitu ya. Ini cerita-cerita warung kopi aja, tapi selalu menarik gitu kan sebetulnya. Pak Kendo ini bisa tahu katanya dari Isola kalau ada tank baja itu sudah ada di daerah sekitar Cihamplas, dia udah tahu gitu. Dengan giniin aja ke tanah, dia giniin. Wah, ini Sherman nih, gituin. Memang benar katanya. Itu memang selalu diceritakan oleh para anak buahnya gitu kan. Nah, dan jangan salah bahwa beliau ini dulu pernah menjadi komandannya Pak Mustopo gitu. Pak Mustopo Surabaya itu kan. Jadi Pak Mustopo itu pasca dipecat dari pemimpin revolusi Surabaya, dia pergi diangkat oleh Soekarno untuk menjadi penasehat militernya di Jogja, tapi karena dia nggak betah orang lapangan, akhirnya dia minta ditempatkan lagi di medan tempur gitu, di Palagan. Nah, akhirnya Soekarno menempatkan dia di Bandung Utara, menjadi bawahannya Pak Kendo gitu, pasukan Batamanggala. Anehnya pada saat itu adalah mirip dengan film-film di Nagabonar gitu kan.
Jadi seorang Mayor Jenderal Mustopo ada di bawah koordinasi Sukanda, Letnan Kolonel Sukanda Brata Manggala gitu. Jadi Letnan Kolonel pada waktu itu ya sah-sah saja kan. Anak buahnya Pak Kendo itu ya Mustopo gitu. Jadi Mustopo tuh hormat kalau ketemu Pak Kendo padahal jenderal gitu. Nah itu menarik gitu. Nah Pak Kendo ini juga terkenal orang yang sangat mobile kemana-mana gitu. Seperti juga Pak Mustopo, dia akan memeriksa pasukannya langsung ke tempat. Makanya dia sangat akrab dengan anak buahnya. Sayang ketika dia pasca ditempatkan sebagai komandan peralatan tempur ya, kalau sekarang itu kayak Slatur gitu kayak perbekalan senjata gitu di Bandung itu. Dia kemudian dijebak, menurut saya sih dijebak gitu dalam sebuah persekongkolan yang agak permesta PRRI itu namanya Gerakan Pemuda Sunda itu, Forum Pemuda Sunda. Dia kan ditangkap kalau salah, ditangkap dan dihukum sebagai tahanan oleh pemerintah Soekarno pada akhirnya. Seperti itu yang saya tahu gitu tentang Pak Kando. Dan memang karir militer dia tidak panjang ya, hanya sampai seperti juga seniornya Kolonel Kawilarang gitu dan lain-lain, dia hanya bertahan sebagai seorang tidak sampai jenderal, dia hanya bahkan sebelum G30S itu dia sudah berhenti jadi tentara, seperti itu. Yang saya tahu seperti itu tentang Pak Kendo itu. Tapi menarik loh Pak Kendo itu, banyak ceritanya di kalangan orang-orang Siliwangi. Oke. Terus dari Pramukti ketika bentok di Gedung Denis, apakah sudah ada pasukan sekutu? Sudah dibahas mungkin ya, karena yang menembaki dari Savoy Homan. Ya. Kemudian apakah Laswi ikut bertempur? Kemudian ketika Bandung dibakar itu seluas apa? Karena kebayangnya Bandung dibakar semua ya, tapi faktanya cuma Bandung Selatan karena yang dikuasai penduduk hanya Bandung Selatan. Ya menarik, Rizky, sebentar. Sebelum bicara tentang pembakaran itu sebetulnya pembakaran itu kan dilakukan oleh orang rakyat sendiri ya, tidak berdasarkan oleh para pasukan gitu. Walaupun saya ingat sebuah cerita dari salah seorang anak buah yang diceritakan Ismail itu. Jadi ada sebuah rumah yang ternyata sudah dibakar tetapi belum terbakar gitu, akhirnya dibakar rame-rame gitu kan. Jadi memang betul-betul karena pada waktu itu mereka membawa peralatan apa saja, dan sehingga terjadi berbagai peristiwa kelaparan di kalangan keluarga mereka. Mereka kan cuma bawa baju berapa gitu, terus makanan juga. Nah ini akhirnya menginisiatifi para pejuang untuk mendirikan apa yang disebut dengan warung siluman gitu di sepanjang pengungsian ke luar kota itu. Warung siluman itu jangan dibayangkan itu sebagai warung jadi-jadian, enggak, bukan, tapi adalah warung yang dibikin secara sukarela oleh penduduk-penduduk luar Omalanennya Bandung gitu ya, untuk memberikan makanan seadanya gitu. Didirikan banyak sekali gitu. Jadi kalau punya uang bayar, kalau tidak punya juga nggak apa-apa gitu. Jadi gratis aja gitu, berdasarkan makanan-makanan yang dihasilkan dari produk-produk setempat, misalnya sayur-sayuran, tempe atau segala macam, tahu ini apa adanya aja, tetapi yang jelas harus bisa mengganjal perut para pengungsi. Dan peran warung siluman ini yang menyebabkan terantisipasinya kelaparan di kalangan pengungsi. Itu menarik buat saya. Terima kasih. Oke. Sebelum dilanjut, ada Kang Agung. Mungkin Kang Agung ingin menambahkan sesuatu? Halo, Kang Agung aktif nggak? Oke, belum mungkin ya. Kita lanjut aja. Kemudian ini mengenai Muhammad Toha. Ini memang kisah Muhammad Toha ini agak belum jelas ya. Sampai sekarang tanya aja ke Profesor Nina tuh, jelas kalau belum. Karena dari dulu diajukan jadi pahlawan, cuman kisahnya belum clear benar. Kalau menurut penelitian Kang Hendy gimana mengenai Muhammad Toha? Ya, kisah itu nyata, penyerbuan itu nyata, raid itu nyata gitu ya. Ada operasi
MP3 itu, markas perjuangan, markas pengganti MDP itu, markas pejuang Priangan gitu ya, Priangan. Nah itu aliansi dari berbagai laskar gitu di Bandung. Ada Barisan Banteng, ada Hizbullah, ada Sindo, ada waktu itu API ya waktu itu. Nah, kalau tidak salah si Pak Muhammad Toha ini merupakan anggota dari Barisan Banteng Republik Indonesia pada saat itu. Nah, dia salah satu dari 11 orang tim yang memang diarahkan untuk menghancurkan gedung Mesiu di sana gitu. Nah, memang gitu gedung Mesiu itu terbakar, memang benar, orang itu saksinya ribuan pejuang kok gitu, sampai terdengar kemana-mana katanya, suaranya mengagetkan lah gitu. Tetapi bahwa orang itu yang membakar adalah Toha atau bukan, kita nggak tahu gitu. Bahkan rilis yang disampaikan oleh pemerintah Belanda, oleh militer Belanda pada waktu itu mengatakan bahwa itu gara-gara sebatang rokok dari seorang penjaga kan, yang dilemparkan sembarangan lalu meledak gitu, karena ada bensin dan rembet itu seperti itu. Dan kalaupun katakanlah rilis yang dikatakan oleh pemerintah, oleh militer Belanda itu bohong, kita juga tidak bisa menjamin bahwa itu adalah Toha. Siapa saksinya Toha itu? Bahwa Toha yang, apakah dia menyatakan sendiri gitu, arwahnya gitu, bahwa saya yang meledakan itu kan nggak mungkin gitu kan. Artinya siapa yang melihat bahwa Toha yang meledakan itu? Karena saksi terakhir pada saat itu hanya melihat Toha memang terus merangsek gitu. Ketika kan itu ada 2 orang lagi tuh yang bareng sama Toha gitu, ketembak tuh kakinya, jadi selamat kalau salah. Dan dia melihat Toha memang terus merangsek ke arah gudang Mesiu itu. Dan perkembangan selanjutnya kan ada kisah begini, bahwa Toha sampai masuk ke dalam gonggo gitu kan, ini terus dia untuk masuk ke gudang senjatanya itu dia memasuki sebuah terowongan di dalam air segala macam itu. Nah itu saksinya siapa gitu? Kita kan belum tahu gitu. Nah ini yang menjadikan penelitian sejarah ini harus betul-betul signifikan ya. Artinya kalau memang bukan Toha gitu, terus sebetulnya penyelidikan Belanda sendiri sampai sejauh mana tentang peledakan gudang senjata itu. Saya yakin sih mereka punya itu ininya, intelijennya, kalau diperiksa gitu ya ke sana, ke Brunswick atau kemana gitu, pasti ada gitu di situ. Cuma kan ini lagi-lagi hal-hal seperti itu ya, peledakan gedung Mesiu, terus korban 40.000 jiwa, itu kan sesuatu yang diperlukan dalam revolusi gitu kan, menggebu-gebu dan membuat orang rasa bahwa inilah potret dari revolusi Indonesia yang sebenarnya gitu. Akhirnya glorifikasi itu yang menjadikan bumbu-bumbu hingga Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda pada tanggal 7 Desember tahun 49. Saya pikir begitu, seperti itu. Oke. Kang Agung, apakah sudah on? Halo? Oh, belum. Ini pertanyaan, kalau ada waktu masih ada ya, mengenai Po Antui ya. Ini sebenarnya menarik juga karena ini udah jadi semacam apa ya, mitos ya, atau bagaimana kepercayaan bahwa Po Antui itu memang menjadi orang yang apa ya, benar-benar memberontak gitu ya kepada Republik. Sebenarnya memang di Bandung juga ada beberapa kejadian clash kepada Tionghoa ya. Kalau saya baca beberapa buku tentang revolusi di Bandung, memang ada beberapa orang Tionghoa juga yang menjadi korban karena dianggap sebagai kolaborator pihak Belanda. Sebenarnya kejadiannya seperti apa Kang mengenai kelompok Tionghoa ini ketika masa revolusi? Waktu di Bandung itu
kita harus jujur ya pada sejarah bahwa sebagian besar orang Tionghoa pada saat itu memang bersikap pragmatis gitu. Artinya apa yang bisa dia anggap untung gitu kan, ya dia lakukan gitu. Dan ini banyak mereka itu bekerja sama dengan tentara pendudukan gitu. Pada saat itu dia pemasok gitu kan, dan mereka bersikap sebagai layaknya seorang yang berbisnis dengan pihak sebetulnya sah-sah saja ya hal seperti itu, tetapi itu dimaknai oleh orang-orang Bandung kan lain gitu pada saat itu. Kok orang lagi berperang malah berbisnis sama musuh. Ini yang menjadikan adanya ketidaksimpatian dari masyarakat Bandung terhadap orang-orang Tionghoa yang pada saat itu di Bandung. Banyak cerita, terutama dari kalangan laskar ya, bahwa mereka sering mengerjain ini kelompok gitu. Mereka selalu dipaksa untuk mengibarkan bendera Republik Indonesia. Mereka suka disuruh untuk menyanyikan lagu-lagu perjuangan secara paksa kalau ingin selamat, mau nenek-nenek, mau perempuan, mau anak kecil, mau apa gitu. Bahkan suatu hari itu pernah tentara Republik TNI itu pernah menemukan seorang Tionghoa yang dikurung dalam itu cerita di buku Smell dalam sebuah penjara kecil yang sangat kecil, bahkan seperti kurung ayam katanya. Waktu pas ditanya kesalahannya apa, kesalahan saya adalah memasang bendera merah putih itu terlalu kecil katanya. Nah, alasannya kan sangat sepele sekali gitu. Nah, tetapi saya melihat Po Antui di Bandung malah tidak begitu signifikan, malah berbeda dengan di Medan atau berbeda dengan di Jakarta, berbeda dengan di daerah Solo misalnya gitu. Po Antui di Bandung itu jumlahnya tidak signifikan, kecil, dan mereka pun sepertinya kurang keberanian untuk menghadapi para pejuang. Atau bahkan saya juga melihat bahwa beberapa orang Tionghoa justru malah berkolaborasi dengan para pejuang Indonesia di Bandung itu, dengan menjadi pemasok utama ke kesatuan Republik ya pada saat itu. Mereka pun mungkin juga ada di dua kaki, tetapi ada salah seorang Tionghoa yang pernah menjadi tempat paменtaan orang-orang Republik lah istilahnya gitu ya, mau minta apa dikasih gitu, minta apa dikasih, dan hingga sampai dia itu menjadi ketika Siliwangi Jaya itu ya dia menjadi salah satu agen pemasok kepentingan Siliwangi kalau salah seperti itu. Terima kasih Ricky. Okay. Karena waktunya sudah hampir habis, ini mungkin dari peserta ada yang ingin menanggapi, pendek saja, silakan. Dari Kang Agung atau ini ada Kang Yudi Hamzah juga nih, teman saya. Kang Yudi Hamzah ini kebetulan didikannya Bonina Lubis, jadi bisa langsung. Silakan Kang Yudi Hamzah. Saya menyimak saja dan saya pun masuknya telat tadi. Jadi mendengarkan saja, menyimak. Oh, ya. Salam ya Kang ya ke Profesor Nina. Insya Allah. Okay. Yang dijantenin pahlawan gitu itu tak Pak Muhammad Toha. Ya. Ya rame lah. Sejarah kan sejarah kalau tidak ada perdebatan seperti ini tidak akan rame, tidak akan dinamis. Jadi emang perlu ada yang seperti ini. Kalau semuanya sama itu akan monoton. Dan sejarah tidak akan menarik lagi. Makanya banyak seperti Kang Rizky yang mendalami sejarah juga itu gimana mungkin karena tertarik Oke. Banyak hal-hal sejarah itu kesanan berdasarkan gimana bahasanya susah ya, mungkin gini. Ya, untuk melanggengkan
banyak kepentingan lah dalam sejarah itu, dan kita sejarawan bisa menuliskan itu berdasarkan kepentingan kita. Mungkin saya pribadi, saya suka tentang pasar malam misal. Saya akan menulis pasar malam dan melupakan hal yang lain. Saya nggak peduli tentang kesehatan, tentang perang, saya nggak mau tahu. Yang saya mau tahu ya tentang pasar malam saja dan kegiatan di dalamnya. Mungkin seperti itu. Jadi banyak segi-segi dari sejarah yang kalau kita lihat itu banyak yang tidak tercover juga dalam penulisan sejarah, apalagi sejarah bangsa ini. Pun di sejarah kota yang kita bahas dari tadi itu kan ternyata banyak sekali dalam kurun waktu revolusi 45-49 hanya 4 tahun, tapi begitu banyak kisah yang belum terungkap. Dan itu tidak ada di buku sejarah umum yang di sekolah-sekolah, itu tidak diajarkan di sekolah. Jadi diperlukan banyak sejarawan-sejarawan muda, sejarawan non-akademik yang tertarik kepada sejarah lokalnya dan menuliskannya. Jadi sejarah itu akan lebih beragam, akan lebih dinamis lagi. Jadi tidak monoton dan tidak menjadi pesanan orang-orang besar. Mungkin seperti itu. Oke. Ngacapluk saja itu mah. Betul. Betul. Oke, kita ini yang berusaha mengemas sejarah lebih menarik ya. Jadi sebanyak yang bisa mengambil hikmah dari kejadian sejarah. Waktunya sudah habis, jadi mungkin Kang Hendy ada closing statement. Oke. Ya, kalau saya sebetulnya merasa bahwa Bandung era revolusi atau Bandung zaman perang ini memang ini ya harus banyak dieksplorasi lagi gitu. Saya berharap itu karena banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa belajar banyak dari kejadian-kejadian yang ada pada ketika kita baru menjadi sebuah bangsa yang muda gitu pada saat itu, bagaimana perilaku kita sebagai sebagai sebuah bangsa yang harus berhadapan dengan para pemenang perang, terus bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mungkin pada saat itu kita tidak tahu dia datang dari mana gitu tapi kita harus berhadapan pada saat itu. Dan yang paling utama adalah hari ini saya melihat juga orang harus tahu sejarah itu bukan hanya terkait juga dengan dengan hal-hal besar, dengan narasi-narasi besar seperti sekarang yang tadi dikatakan oleh kawan dari UPI itu, dengan melihat nama jalan gitu ya, nama jalan saja gitu, itu bisa merangsang orang-orang untuk tahu siapa dia gitu. Tersan Bajuri itu siapa sih? Abdul Hamid itu siapa? Hingga akhirnya menjadikan kita bisa mencari di balik itu semua gitu. Kita akan mengenal siapa yang menjadikan kita itu sekarang bisa bicara seperti ini gitu kan, dan kita juga bisa tahu bagaimana sisi-sisi yang human interest gitu ya, sisi-sisi yang manusiawi dari seorang pejuang perjalanan bangsa kita penuh dengan pernik-pernik yang bukan hanya pernik yang menyenangkan, tapi juga menyebal cuma gitu dengan Halo, tes. Halo. Rizky? Ya. Halo. Ya, oke, kayaknya agak ada trouble tadi. Oke, udah itu aja saya. Oke, hatur nuhun pisan Kang Hendy atas sharing ilmunya, ini manfaat sekali, banyak informasi yang belum kita dapatkan. Benar kata Kang Yudi tadi, ini hal-hal yang tidak akan ditemukan di
buku pelajaran di sekolah ya. Justru hal-hal yang menarik yang bisa ditemukan dari pengamatan. Mungkin Kang Hendy sering bertemu sama pelaku sejarahnya langsung, itu yang susah kita lakukan ya. Kita hanya bisa bertemu dengan buku, kalau Kang Hendy sudah bertemu dengan pelaku sejarahnya langsung. Hatur nuhun juga buat penyelenggara dari Historika, Sahabat Heritage Bandung, dan Oleh-oleh Buku Bandung. Ini ada satu lagi, ini pengumuman untuk yang voucher diskon ya, ada 10 orang, ada di chat nama-namanya. Silakan dipilih buku-bukunya. Bagi yang berminat sama bukunya Kang Hendy juga bisa langsung hubungi Kang Hendy. Ya, saya rasa wajib dimiliki. Oke, hatur nuhun buat semua peserta yang sudah bergabung untuk hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Semoga masih belum puas jadi masih penasaran. Ya, sama-sama. Turun ke Sedayana ya. Sami-sami Kang. Ya. Assalamualaikum. Hatur nuhun atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Yan. Yo. Kemana wae? Keur nyamar. Nyumput Yan. Saya di Bandung, Kang. Bandung. Atuh kapan-kapan ya. Diskusi kapan-kapan dah. Ayo. Nah, siap atuh. Kayak dihubungi ya. Heeh. Jeung Mang Deni ya dukai Mang Deni lawang meni hese wae dihubungi teh. Oh, jeung chat wae. Sejarawan non akademik pun biasa tuh. Sejarawan non akademik mah biasa sibuk. Mohon Kang Deni mah sibuk wae duh. Biasa jalan buku oleh-oleh buku Bandung. Ya, nanti kita kontak-kontak lagi Kang ya. Kang Lauk Sapu. Oke, nuhun. Siap Yan. Yo.